Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dengan PM 2152011-023. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari etika profesi hukum yang berjudul tanggung jawab advokat terhadap pelanggaran kode etik advokat. Yang pertama, definisinya itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah. Di bagian pembahasannya itu ada beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan saat melaksanakan tugas dan profesinya. Yang kedua, pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Latar belakang. Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat. Hasilnya belum optimal. Hal ini mengikat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara luasa. Dalam menjalankan perannya tersebut, sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain terkait. Satu dan antara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, misalnya, menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan. Yang pertama, membiarkan atau melalaikan kepentingan kliennya. Yang kedua, bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Yang ketiga, bertindak, berperilaku, berbicara, atau membuat pernyataan yang tidak menghormati hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi. Yang kelima, melanggar hukum atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, melanggar sumpah atau janji pengacara dan kode etik hukum. Implementasi kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena digunakan dalam profesi hukum sebagai bentuk ketahanan moral dan menjelaskan fungsi kode etik dalam masyarakat terkait penegakan dan penerapan kode etik. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah sanksi yang diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat cukup efektif dalam mencegah dan menghentikan pelanggaran kode etik, serta bagaimana peran organisasi profesi advokat dan Dewan Kehormatan dalam mengawasi dan menegakkan kode etik advokat. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab advokat terhadap pelanggaran kode etik advokat yang dapat mempengaruhi integritas profesinya dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Selanjutnya, pembahasan beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan saat melaksanakan tugas dan profesinya. Ada beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan saat melaksanakan tugas dan profesinya meliputi A. Persaingan tidak sehat, yaitu pengacara lain dalam memperebutkan kliennya. Yang B. Menggunakan kata-kata tidak sopan dan tidak baik. Advokat membicarakan temas jawat atau berhadapan dengan temas jawat dalam sidang pengadilan. Yang C. Pelanggaran kode etik yang berat atau mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan tidak mengindahkan sanksi peringatan yang telah diberikan oleh advokat dapat diberikan peringatan keras atau sanksi lainnya yang lebih serius. Yang D. Pelanggaran kode etik yang tidak berat. Advokat dapat diberikan peringatan biasa seperti surat peringatan. Yang E. Mengabaikan sumpah jabatan. Advokat tidak menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta tidak setia dan tidak menunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Yang ke F. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat terkenal. Contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dapat merugikan nama baik profesi advokat secara keseluruhannya. Selanjutnya, yaitu ada pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Pertanggungjawaban advokat terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat sendiri adalah suatu isu yang sangat penting dalam profesi hukum. Kode etik advokat Indonesia yang dibuat oleh Pradi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat dalam menjalankan tugas sebagai pemberi jasa hukum. Pelanggaran kode etik advokat dapat berupa pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat sendiri adalah suatu isu yang kompleks yang melibatkan aspek hukum, etika, dan profesionalitas. Sanksi administratif dan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum serta profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai pemberi jasa hukum adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dalam menghadapi pelanggaran kode etik
oleh advokat. Selanjutnya itu kesimpulan. Jika seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan melakukan praktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ia dikatakan sebagai advokat. Mereka dapat melakukannya dengan memegang gelar pengacara, advokat, penasihat hukum, pengacara dalam praktik, atau konsultan hukum. Jika ditentukan bahwa advokat telah melanggar kode etik advokat, dan apa yang merupakan pelanggaran advokat dapat dijerat atau dipidana baik berdasarkan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana maupun KUHP. Seorang advokat diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang berlaku yang mengatur masalah perdata dan pertanggungjawaban pada bagaimana klien melakukan sehingga hal ini terjadi. Bagaimana seorang advokat dapat meminta pertanggungjawabannya? Situasi ini juga dikarenakan denda dari lembaga yang memperkerjakan advokat saat ini. Oleh karena itu, ketika seorang advokat melanggar kode etik advokat, setiap organisasi memberikan sanksi yang tegas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.